Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang keharusan dan kemungkinan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yani sebagai moderator dan teman saya Ucu dan Dini sebagai penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Keharusan pendidikan. Poin 1. Anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Poin 2. Manusia tidak langsung hidup. Poin 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Poin 4. Manusia sebagai makhluk individu berdiri sendiri. Poin 5. Manusia sebagai makhluk yang dapat bertanggung jawab. Poin 6. Sifat manusia dan kemungkinan terjadinya pendidikan. 2. Kemungkinan pendidikan. Persoalan lain adalah kemungkinan dididik. Persoalan ini diajukan karena adanya berbagai pendapat tentang pendidikan. Misalnya ada pendapat tentang perkembangan manusia bahwa kedewasaan semata-mata merupakan hasil dari proses alami yang berlangsung selaras dengan hukum alam. Diakui bahwa pada manusia ada hal-hal tertentu yang didapatkan secara alami. Dan hal itu tidak dapat ditawar-tawar lagi, misalnya tentang bakat dan jenis kelamin. Orang dilahirkan dengan bakat bawaan tertentu. 3. Tutwuri Handayani. Pada modul 8 dalam pembahasan dasar dan ajar, dijelaskan ada beberapa aliran pendidikan, yaitu nativisme, naturalis, empiris, dan konvergensi. Aliran nativisme berkeyakinan bahwa anak yang baru lahir membawa kesanggupan dan sifat-sifat tertentu. Bakat, kemampuan, dan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak manusia. Pendidikan dan lingkungan tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pandangan ini nampaknya kurang percaya bahwa pendidikan akan mampu mengubah atau mengarahkan tingkah laku seseorang. Peranan pendidikan sangat kurang walaupun adanya hanya sampai perkembangan bakat yang telah ada. 4. Naturalisme. Aliran naturalisme yang dipelopori oleh Russell berpandangan bahwa semua anak dilahirkan berpembawaan baik dan berpembawaan baik anak tersebut akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan anak dewasa bisa merupakan anak yang baik itu. Aliran ini biasa disebut juga negativisme karena pendidik harus membiarkan pertumbuhan anak pada awal. Jadi pendidikan dalam arti bimbingan dari orang luar atau orang dewasa tidak diperlukan. 5. Nativisme. Aliran nativisme dipelopori oleh Schopenhauer, filosof Jerman, berpendapat bahwa the world is my idea, the world like man, I trog idea. Segala kejadian di dunia dipandangnya sebagai manifestasi dari benih yang ada padanya sejak semula. Perkembangan manusia hanya merupakan semacam penjabaran yang telah dibawakan dari yang telah disiapkan semula, yang telah dibawakan sejak. Aliran ini berkeyakinan bahwa anak yang baru lahir membawa bakat kesanggupan dan sifat-sifat tertentu. Bakat, kemampuan, dan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak manusia. Pendidik dan lingkungan tidak terpengaruh terhadap perkembangan anak. Misalnya, seorang anak yang mempunyai bakat melukis, pada pikirannya, perasaan, dan kemampuannya serta seluruh kepribadiannya tertuju kepada melukis. 6. Empirisme. Pandangan empirisme dari John Locke menetapkan bahwa keadaan manusia saat dilahirkan dan diumpamakan sebagai tabula rasa, yaitu sebuah meja yang dilapisi lilin yang digunakan di sekolah dalam rangka belajar menulis. Teori ini mengatakan bahwa anak yang dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulis. Sejak lahir, anak tidak memiliki bakat dan apa-apa, anak dapat dibentuk semaunya pendidik. Di sini, kekuatan untuk anak ada pada pendidik, sehingga lingkungan dalam hal ini pendidikan berkuasa atas pembentukan anak. 7. Konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari ahli psikologi berkebangsaan Jerman bernama William Stern.
yang berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan keduanya membentuk perkembangan manusia. Implikasi bagi pendidikan adalah bahwa dalam melaksanakan pendidikan, kedua momen pembawaan dan lingkungan atau pengalaman hendaknya mendapat perhatian seimbang. Dalam perkembangan manusia, pendidikan memegang peranan yang penting. Namun demikian, seorang pendidik tidak pada tempatnya dengan bangga menunjukkan, "Inilah hasil didikan saya." Sebab upayanya itu tergantung pula pada situasi saat pendidikan itu berlangsung. Dari cara anak menerimanya atau menolaknya. Dari bakat dan kemampuan yang ada pada anak, sangat sulit ditentukan mana hasil didikan mana penjabaran bakat dan bawaan. Hendaknya seorang pendidik tetap memiliki optimisme, namun patut diingat bahwa banyak variabel yang turut menentukan keberhasilan pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan itu adalah perlu karena anak manusia dilahirkan tidak berdaya, tidak dilengkapi dengan insting yang sempurna. Anak manusia perlu masa belajar yang panjang. Dasar biologisnya, anak dilahirkan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Yang mana anak bersifat lentur, anak mempunyai otak yang besar dan mempunyai pusat saraf yang berfungsi berhubungan dengan perbuatan berpikir. Pendidikan bukan hanya berlangsung di sekolah. Pendidikan akan mulai segera setelah anak lahir dan akan berlangsung sampai manusia meninggal, sepanjang ia mampu menerima pengaruh-pengaruh. Oleh karena itu, proses pendidikan akan berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, penyelenggaraan pendidikan saat ini harus diupayakan untuk memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik yang mempunyai kreativitas dan juga keberbakatan yang berbeda, agar tujuan pendidikan dapat dilahirkan menjadi lebih baik.